Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan webinar yang sangat baik ini, tadi mohon maaf, saya ingin sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Firda Aulia Zamani. Ternyata begitu luar biasa perkembangan daripada biokompositan ya sampai saat ini, yang tentunya akan memberi banyak sekali pencerahan bagi kami, khususnya bagi mahasiswa kami di lingkungan Fakultas Kehutanan. Untuk itu, kami juga akan dalam rangka selain bersilaturahmi di webinar yang sangat baik ini, kami juga akan mencoba berbagi mewakili teman-teman kolega di laboratorium industri pengolahan hutan. Dalam hal ini, mohon izin kami akan secara screen. Baik, kami mencoba menyajikan sisi lain ya, dari biokomposit yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan begitu luas dan sangat up to date ya, mengenai perkembangan biokomposit itu sendiri. Kami mencoba menyajikan dari sisi atau bagian dari biokomposit itu sendiri, yaitu berupa salah satu produk biokomposit yang menggunakan polymer yang termasuk dalam kategori termoplastis tadi, yaitu polymer sintetis yang disebut dengan plastik. Kami mengangkat judul atau tema yaitu penggunaan limbah plastik dalam pembuatan plastik komposit atau sering disebut dengan PPC. Ya, sebenarnya kalau kita bicara plastik komposit ini, teknologinya seperti disampaikan oleh Bu Firda tadi sudah begitu maju ya, dan terus terang memang apa yang kami miliki dan apa yang kami sudah kerjakan di Fakultas Kehutanan belum pada level yang di posisi teknologi yang terupdate, tapi kami berupaya menggunakan fasilitas dan teknologi yang kami miliki untuk tetap juga berkarya membuat produk-produk biokomposit dalam hal ini wood plastic komposit atau WPC. Teori kami sebenarnya dari kondisi limbah plastik. Limbah plastik ini seperti kita ketahui memiliki permasalahan yang seharusnya harus segera ditanggulangi atau segera dikelola, ya tidak hanya diolah tapi juga dikelola sedemikian rupa. Untuk itu kami mencoba mendekati biokomposit dari sisi penggunaan limbah plastik. Harapannya nanti tentunya dengan sedikit upaya kami itu bisa membantu, bisa memberi kontribusi, khususnya dengan teknologi yang tidak terlalu rumit dan sulit. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan juga di masyarakat tentunya ya. Baik, izin melanjutkan materi ini. Outline-nya kurang lebih seperti ini. Kami akan mengangkat isu plastik sebagai limbah tentunya, dan tidak hanya sebagai limbah, tapi juga kita akan melihat kemanfaatan daripada plastik itu sendiri. Tadi juga disinggung mengenai bioplastik, nanti mungkin akan kami singgung juga. Lalu kedua mengenai bagaimana upaya penanganan limbah plastik tersebut. Kemudian akan dilanjutkan dengan peluang dan tantangan plastik komposit atau PPC ya, sebagai bagian daripada produk biokomposit. Dan kami juga akan mencoba mengenalkan
beberapa riset tentang WPC yang telah dilakukan di laboratorium industri, kemudian dihasilkan atau dari singkat lab IPHH. Dan juga nanti akan kami tutup dengan beberapa kesimpulan ya, yang bisa kami ambil. Beberapa gambar yang mungkin kami bisa tampilkan di sini untuk mewakili bahwa produk-produk plastik begitu banyak ragamnya, begitu banyak jenisnya, begitu plastik juga banyak bentuknya ya. Dan yang seperti kami kita lihat di sekitar kita, foto-foto plastik, kemasan makanan maupun minuman maupun produk-produk domestik lainnya ya, seperti produk-produk rumah tangga yang tertera di sini, pada dasarnya memberikan manfaat memang bagi kehidupan kita ya. Selain memang harganya murah, memiliki beberapa kelebihan dibandingkan material lain ya, misalnya kain, besi atau logam lainnya. Namun di sisi lain, ternyata dengan penggunaan produk-produk plastik yang begitu masif ya, seiring dengan ya tren atau lifestyle yang cenderung menggunakan bahan-bahan yang instan, sekali pakai, dan seterusnya, itu ternyata memberi dampak yang serius ya bagi lingkungan kita. Yang kekiniannya tentu akan memberi dampak juga kepada manusia, kepada kita semua. Mungkin perlu kita flashback dulu ya. Kami yakin bahwa produk plastik itu perlu kita pahami lebih jauh. Nah, mungkin sehari-hari kita sering lihat di depan saya ini saja, di meja kerja saya ini, mungkin kalau dilihat persentase produk-produk plastik itu mungkin bisa sampai 60%, selain ada material kayu, logam, dan lain sebagainya. Produk plastik itu begitu dominasi di kehidupan kita ya. Nah, kita perlu juga melihat sejarahnya, sejarah daripada polimer sintetis ini ya, yang ternyata di awal mekanismenya atau penemuannya itu diilhami oleh keinginan untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi di awal era 1800-an ada keinginan kuat dari para ilmuwan saat itu bagaimana caranya mengurangi ketergantungan manusia ya, atas produk-produk yang berbasiskan bahan alam. Contohnya kayu yang begitu banyak sekali produk gunanya, misalnya kertas, karton, dan lain sebagainya. Jadi di awal kemunculan penemuan plastik ini, justru misinya adalah untuk menyelamatkan lingkungan. Artinya lebih menjaga hutan, kalau kita bicara hutan ya, dengan cara menemukan bahan-bahan sintetis tentunya untuk menggantikan atau paling tidak melengkapi produk-produk yang berdasarkan dari bahan alam tersebut. Jadi awalnya tujuannya yang mulia ya, tapi kemudian kita lihat perkembangannya nanti. Sedikit bercerita tentang sejarah perkembangan plastik ini ya, diawali sejak adanya penemuan oleh Charles Fourier di 1839 tentang teknik vulkanisasi ya, yang kemudian menjadi diyakini sebagai polimer pertama kali, polimer sintetis yang pertama kali ditemukan. Kemudian dilanjutkan ya, tahun 1846 oleh Charles Spoonbin. Beberapa ilmuwan memang melakukan atau mendapatkan temuan-temuan dengan cara-cara yang tidak sengaja, seperti Charles Spoonbin ini tidak sengaja melupakan campuran nitrik asid pada kapas sehingga membentuk yang disebut dengan nitroselulose. Selanjutnya ada Alexander Parkes di 1855 ya, yang menemukan bahan yang disebut dengan parkesin. Ini diyakini sebagai juga plastik pertama ya. Kemudian ada John Wesley Hyatt di 1869 yang mencoba menemukan bahan material alternatif ya, sebagai pengganti gading, gading sebagai
bola golf saat itu juga diganti dengan material sintetis alternatif. Selanjutnya 1967 Leo Henry yang disebutkan oleh Bu Greta tadi, ada material yang disebutkan backlight, ini ditemukan oleh Leo Henry Backlight, di mana dia menemukan dari campuran neopenol dan fosforid. Dan ini yang cukup fenomenal, yaitu bahan nilon yang banyak digunakan hingga saat ini, yang ditemukan oleh Wallace Carruthers 1930-an, yang merupakan kombinasi polimer dan organisasi nama yang disebut nilon. Jadi serat-serat nilon ini banyak sekali dipakai untuk menggantikan serat-serat alami, misalnya bahan kami dan lain sebagainya. Jadi karakter dari bahan polimer sintetis tadi relatif murah, ya. Setelah teknologi semakin berkembang, semakin murah, maka memicu terjadinya produk tersebut, ya, berbasiskan proses sintetis yang disebut dengan plastik. Di saat perang dunia kedua pecah, ya, di situ sudah mulai penggunaan bahan polietilen tereptalat, yaitu bahan yang biasa dipakai untuk kemasan minuman, ya, di mana sifatnya ringan dan cukup tahan menahan beban, ya. Ini kemudian berkembang, dan yang cukup fenomenal juga yaitu ditemukannya kantong plastik sekitar kita, ya, itu 19 oleh Stefan. Karena ya itu bagaimana mengurangi kantong-kantong kertas yang berasal dari, ya, artinya mengurangi eksploitasi kayu dari hutan dengan menggunakan material yang lebih baik, ya, dibandingkan material karton tersebut, misalnya terhadap air dan seterusnya. Dan tadi juga disinggung oleh Bu Greta, dan beliau ternyata memang sangat ahli di bidang ini, ya, termasuk pada yang tadi disebutkan, yaitu bioplastik, yang sebenarnya cukup lama sudah dirintis, ya, dan sudah ditemukan oleh Maurice Lemoyne tahun 1926. Ini adalah alternatif pilihan lain dari polimer sintetis yang dianggap lebih ramah lingkungan, karena ini basisnya adalah dari alam, dan sifat-sifat karakter plastik masih ada, namun lebih ke kemampuan untuk diurai oleh alam itu lebih cepat. Banyak sekali jenis-jenis bioplastik yang sudah dikembangkan hingga saat ini, dan juga material yang digunakan atau bahan-bahan alam yang digunakan atau bioplastik juga sangat beragam saat ini, ya, mulai dari minyak nabati hingga pada kayu dan alga. Dan mengenai bioplastik tadi, karena dia memang bahan yang mudah diuraikan di alam, ya, sehingga memberikan alternatif bahan plastik yang lebih ramah lingkungan. Jadi dikatakan bahwa bioplastik itu bisa terurai sempurna di hari ke-80, jadi tidak sampai 3 bulan, ya, sekitar 3 bulan bisa terurai sempurna. Jadi secara sekilas disini disebutkan bagaimana proses mendapatkan plastik dari bahan-bahan alam, misalnya dari kemudian jagung, ya, kemudian disolusi, kemudian dibuat komponen chemicalnya, kemudian dilakukan pembentukan atau proses hingga diperoleh produk-produk bioplastik yang bisa digunakan seperti halnya plastik polimer sintetis yang sudah ditemukan yang sebelumnya. Ya, yang ingin saya sampaikan lebih jauh yang akan menjadi titik fokus daripada materi yang saya sampaikan ini adalah bahwa ternyata produk plastik
Ini saja yang tercatat 2015 saja ya. Ternyata angkanya demikian fantastis ya. Artinya produksi plastik dunia ya tahun 2015 saja itu sudah di atas jutaan ton ya, per tahunnya, dan didominasi oleh produk-produk yang berkaitan dengan kemasan atau packaging. Dan itu tentunya yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, kemasan-kemasan yang kita gunakan untuk melengkapi kebutuhan kita atau kebutuhan kita. Selain juga ada produk-produk lain ya, misalnya bangunan, konstruksi. Tapi produk packaging ini yang paling banyak yang berasal dari produk plastik dunia itu paling banyak berupa produk kemasan atau packaging. Selain itu juga ada produk transportasi dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dikatakan dengan begitu besarnya produk-produk yang berhubungan dengan kemasan, maka bisa dibayangkan ya rata-rata produk kemasan itu adalah produk yang sekali pakai. Misalnya sekali pakai, bisa dibayangkan apa yang bisa kita dapatkan dari produk sekali pakai tersebut. Kalau tidak dilakukan penanganan atau pengelolaan yang serius, maka akan menimbulkan masalah yang disebut dengan limbah plastik bersama plastik. Kebutuhan plastik dunia juga cenderung meningkat ya. Ya terkait dengan kekafitan, lifestyle dan seterusnya. Misalnya di Indonesia saja bisa dilihat ya, ternyata kebutuhan plastik untuk Indonesia saja itu termasuk tinggi ya, sekitar 22 kg per orang per tahun. Memang tidak setinggi negara-negara lain, misalnya dibanding Malaysia 30 kg per orang per tahun, tapi bisa dibayangkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang jauh lebih besar daripada Malaysia, bisa dibayangkan berapa kebutuhan plastik, produk plastik yang dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan tadi disampaikan banyak sekali produk-produk tersebut yang sifatnya instan atau sekali pakai, sehingga pasca digunakan tentunya akan menimbulkan masalah berupa sampah plastik. Meskipun ada upaya dan banyak sudah upaya untuk melakukan pengelolaan dalam arti pengelolaan yang lebih lanjut ya, tapi tetap saja kita perlu melakukan upaya-upaya lain yang sifatnya lebih kepada pencegahan sebelum munculnya limbah plastik tersebut. Tapi sebelum ke sana juga kita lihat dulu beberapa jenis plastik dan bagaimana karakternya ya. Bisa dilihat di sini. Tadi juga disebutkan di materi Wirda ada jenis-jenis plastik yang sudah beredar dan kita gunakan, misalnya ada PET atau disingkat juga PET, ini banyak digunakan untuk botol-botol minuman. Kemudian ada HPE, ada PI, ada LDPE, ada PP, ada PS atau polistiren atau yang sering kita sebut dengan styrofoam ya, dan jenis plastik lainnya. Dan rata-rata memang ini adalah produk-produk yang banyak dipakai untuk makanan dan minuman, seperti produk lain ya, misalnya PVC untuk konstruksi ataupun keperluan lainnya. Tapi rata-rata biasa dipakai untuk banyak dipakai untuk kemasan makanan dan minuman. Nah, mengenai perkembangan plastik tadi, ada satu era di mana mulai bangkit kesadaran bahwa plastik sebenarnya menimbulkan masalah pada gilirannya. Pada saat akan menimbulkan masalah, di mana di periode 1960-an, ya, saat itu sudah mulai pertama kali ditemukan benda-benda berasal dari plastik yang mengapung di lautan. Kemudian di era berikutnya 1970-an, 1980-an mulai terjadi
kesadaran yang lebih jauh ya, bahwa plastik itu justru dianggap memicu pemborosan ya, karena sifatnya yang rata-rata sekali pakai, kebanyakan sekali pakai, sekali guna, langsung dibuang, langsung tidak bisa digunakan kembali. Nah, kesadaran untuk melakukan upaya pendaur itu sudah mulai muncul di tahun 1980-an, dan berdasarkan catatan yang ada juga ternyata di negara-negara berkembang di era 1980-an itu justru baru mulai era jaya-jaya plastik ya, contohnya kalau kita lihat di beberapa dokumen kalau kita bisa searching di Google ya, di tahun 1980 itu justru di Indonesia justru gencar-gencarnya iklan-iklan untuk menggunakan produk plastik karena memiliki keunggulan misalnya dibandingkan produk kertas, karton atau produk lainnya. Artinya di sisi lain dunia sudah mulai menyadari bahwa plastik itu bermasalah, namun di sisi lain dunia yang lain, terutama di negara-negara berkembang, justru baru mulai booming untuk menggunakan plastik tersebut. Dan bagaimana dampaknya bisa dilihat salah satu ilustrasi ini, bahwa ternyata kontribusi Indonesia itu terhadap limbah plastik yang jatuh atau terbuang ke laut itu ternyata tidak main-main ya, memegang ranking kedua dunia setelah Cina. Mungkin kalau Cina kita lihat populasinya besar, sementara Indonesia itu termasuk populasi keempat atau kelima terbesar di dunia, tapi ternyata berkontribusi sebagai ranking kedua, yaitu menyumbang 3,23 juta metrik ton sampah ke lautan. Mungkin kita bisa pahami bahwa dengan garis pantai Indonesia yang begitu panjang dan juga jumlah penduduk yang begitu besar, artinya dengan tidak adanya atau belum ada pengolahan atau kesadaran yang baik terhadap pengolahan sampah plastik ini, ya tidak aneh kalau kita melihat data ini ya, bahwa Indonesia menempati ranking kedua sebagai penyumbang sampah di laut lepas. Dan cerita menarik bahwa ditemukan ikan paus yang terdampar di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Setelah dibedah, ternyata di dalam perutnya terdapat sampah plastik ya, yang cukup besar jumlahnya. Ini bisa kita bayangkan, artinya ikan-ikan termasuk mamalia paus ini begitu ya, secara naluriah menyerap apapun yang ditemukan di laut, termasuk sampah-sampah lainnya, akhirnya berujung pada kematian. Fakta lain juga yang tidak kalah tragis, dan mungkin terdokumentasi di beberapa sumber yang bisa kita lihat di internet, seperti tertayang di sini, akibat plastik yang tersebar di lautan maupun di garis pantai yang menyebabkan fauna-fauna seperti burung maupun kura-kura ini menanggung resikonya. Jadi tentunya kita harusnya menjadi betul-betul ya melihat kondisi seperti ini, bahwa akibat usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, meningkatkan kualitas hidupnya, ternyata berdampak negatif terhadap manusia lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana upaya dari kita sebagai mengatasi masalah tersebut ya, bagaimana upaya kita untuk menangani limbah plastik. Dan ini sudah banyak sekali kita temukan informasinya, artikelnya, data-datanya yang ada di internet maupun sumber-sumber lainnya. Dan saya kira dia upaya-upaya untuk mengolah kembali, menggunakan kembali, ataupun mencegah atau mengurangi sampah-sampah tersebut, sampah plastik tersebut. Artinya kita sudah mulai menyadari, meskipun beberapa pihak menyatakan sudah cukup terlambat, tetapi tidak berarti tidak dilakukan sama sekali upaya untuk pengolahan di tersebut. Ada 3 upaya yang terkenal dengan istilah 3R, reduce, reuse, dan recycling, yang populer sudah kita kenal selama ini. Ada reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang, upaya mendaur ulang.
Satu dari 3 hal yang mungkin kita mudah lakukan adalah dengan melakukan upaya reduce, ya, mengurangi penggunaan produk plastik sebisa mungkin, dari masing-masing kita, misalnya menggantikan produk-produk plastik yang sifatnya sekali pakai dengan produk-produk lain yang bisa digunakan berkali-kali. Misalnya sedotan plastik dan seterusnya diganti dengan sedotan dari bahan logam yang bisa digunakan berkali-kali. Reuse juga begitu, upaya untuk menggunakan kembali produk plastik yang sudah tidak terpakai. Ini sudah banyak digunakan di sentra-sentra UKM, bahkan yang disponsori oleh bank-bank ramah lingkungan atau badan-badan yang mengelola limbah plastik yang mencoba meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa mengelola kembali dan menggunakan kembali produk plastik yang sering kita dengar ada produk seperti ini, ya, tas yang berasal dari daur ulang kemasan dan seterusnya yang menggunakan kembali botol-botol kemasan, atau juga bisa menggunakannya botol-botol untuk produk-produk label yang seperti ini. Ada juga upaya recycle, dan ini yang juga kami kaitkan dengan produk biokomposit, ya, recycle ini, yaitu bagaimana mengelola limbah plastik kemudian didaur ulang jadi bulir-bulir plastik yang akan bisa digunakan sebagai matrik atau pengikat pada produk, salah satu produk biokomposit yang disebut dengan WPC atau wood plastic composite tadi. Jadi setidaknya mengambil peran, ya, mengurangi jumlah limbah plastik, dan itu terus dikampanyekan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar yang kebetulan produk-produknya menggunakan kemasan plastik, apalagi produk-produk yang kemasan produknya adalah kemasan sekali pakai seperti air mineral atau produk lain. Selanjutnya kami coba mengenalkan juga tentang WPC, yaitu wood plastic composite. Secara sederhana, wood plastic composite ini adalah gabungan daripada plastik dan kayu, meskipun tidak selalu kayu, bisa juga menggunakan biomasa lainnya yang selain kayu, selama mengandung lignin dan selulosa bisa digunakan. Intinya adalah plastik sebagai matrik yang akan mengikat filler berupa bahan dari kayu maupun non kayu yang berlignin dan selulosa tadi. Dan dalam perkembangannya, produk PVC ini semakin tampilannya, secara tampilan semakin menyerupai kayu solid yang asli, dan juga dari sisi sifat fisik mekaniknya juga dengan adanya rekayasa teknologi dan seterusnya ternyata menunjukkan karakter sifat fisik dan mekanik yang cukup baik juga. Jadi intinya adalah bagaimana menggabungkan polimer sintetis berupa plastik dengan polimer alami yang dari kayu maupun non kayu tadi. Beberapa karakteristik daripada bahan WPC adalah misalnya karena dia terdiri daripada polimer sintetis berupa plastik, maka dia akan tahan terhadap kelembapan yang rendah maupun terhadap air, ya. Jadi memiliki resisten terhadap kelembapan, daya tahan terhadap kelembapan tinggi tadi, dan juga terhadap serangan organisme, misalnya rayap dan jamur. Jadi cukup bisa menggantikan kelemahan dari beberapa jenis kayu, ya, misalnya kayu-kayu yang memiliki karakter rendah. Dan karakter WPC ini juga mirip dengan kayu solid, yaitu bisa dikerjakan seperti halnya kayu-kayu solid, misalnya mudah dipaku, mudah dikerjakan, dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah mengambil peran, WPC ini bisa mengambil peran untuk melakukan upaya pendaur ulangan atau recycle daripada limbah plastik. Jadi langkahnya lebih ke arah sana, bagaimana kita bisa mengurangi beban lingkungan dengan mengurangi limbah plastik dengan cara di recycle menjadi produk-produk, salah satunya adalah WPC ini. Dan yang menarik juga adalah yang memberikan satu kesimpulan ternyata dengan menggunakan produk 10
10 saja produk papan WPC yang bisa mewakili atau bisa menyelamatkan satu pohon. Artinya dianalogikan kalau kita misalnya menggunakan produk WPC di sejumlah 10 keping papan saja itu sudah bisa menggantikan. Kalau kita menggunakan papan dari kayu solid itu bisa menyelamatkan satu pohon. Nah, tentunya satu pohon ini tidak hanya saja menghasilkan kayu, tapi manfaat lainnya juga sangat besar. Ya, manfaat lain daripada satu batang pohon ya tentunya. Dan lebih jauh kita bisa lihat di sini, yaitu kelebihan WPC bisa dari kualitas, kemudian pengolahan, finishingnya, dan juga sebagai bahan pengganti daripada kayu solid. Karakter WPC ternyata juga cukup baik ya. Misalnya kembang susut yang relatif kecil bahkan bisa dikatakan nyaris tidak ada, yang dimana hal itu merupakan kelemahan daripada kayu solid di mana dimensi daripada kayu solid relatif kurang stabil dengan kondisi kembang susut akibat dari terpapar kelembapan misalnya akan mempengaruhi kembang susutnya. Jika dalam aplikasinya biasanya produk-produk PVC ini akan lebih mudah untuk diinstalasi. Di sisi lain juga ada kelemahan PVC yaitu karakter sifat kimia daripada polimer plastik tentunya juga menjadi kelemahan ya, selain juga daripada kelemahan daripada polimer alami yaitu kayu. Kalau dua bahan yang digabungkan menjadi satu, maka kedua sifatnya juga sifat kelemahan juga muncul pada satu produk tersebut. Kelemahan lainnya adalah karena produk plastik itu memiliki titik leleh yang lebih rendah daripada produk kayu ya, dari bahan kayu, maka jika terpapar suhu yang relatif tinggi maka akan mudah atau relatif lebih mudah meleleh dibandingkan kayu solid, karena kayu solid sebenarnya kasus terpapar sinar matahari masih dalam kategori cukup baik, sementara WPC dalam kategori sedang dan juga termasuk jika terpapar sinar UV. Mengenai harga juga relatif masih belum bersaing ya dengan produk kayu solid, karena proses dan teknologinya relatif masih mahal, di mana harga WPC per meter itu masih di kisaran 250 ribuan, sementara kalau dengan fungsi yang sama, ukuran yang sama, pouring kayu itu masih di kisaran 180 ribu. Jadi ini tantangan tersendiri ya, bagaimana membuat teknologi WPC itu menjadi lebih murah sehingga bisa lebih terjangkau harganya. Untuk estetika ini yang masih sulit digantikan atau menggantikan produk kayu asli ya, meskipun dengan teknik embossing atau produk WPC itu bisa dibuat lebih menarik ya, lebih terkesan dekoratifnya, membuat tiruan daripada kesan dekoratif pada permukaan kayu solid. Pada untuk penggunaannya bisa dipakai untuk keperluan outdoor maupun indoor ya. Dan kita coba masuk ke proses pembuatan. Ini juga saya kutip dari Balai Teknologi Polimer yang paparan atau penjelasan tentang teknik pembuatan WPC ini cukup mudah dipahami. Yang diawali bagaimana membuat produk kompon ya, campuran antara filler dari kayu maupun bukan kayu tadi, serat-serat lainnya, bahan-bahan lainnya, dengan lelehan polimer sintetis berupa plastik. Teknik ini biasanya bisa langsung berlanjut menjadi produk papan produk WPC atau juga bisa berupa pelet yang merupakan gabungan antara plastik dan filler berupa serbuk kayu atau tepung kayu. Dan ini biasanya lebih mudah untuk digunakan untuk tujuan produk pembuatan WPC lainnya. Karakterisasinya misalnya disebutkan di sini ya, meskipun relatif tahan terhadap kelembapan air, tapi kelembapan tinggi ya, maksudnya kelembapan tinggi, namun relatif tidak tahan terhadap paparan suhu yang tinggi dan sinar UV. Dan teknik pembuatannya juga di sini dijelaskan bahwa yang sekarang populer digunakan yaitu teknik extruder, yaitu teknik untuk mencetak
campuran plastik dan kayu tadi dalam satu adonan, kemudian dicetak menjadi produk PVC. Dan polyester sintetis yang bisa digunakan adalah misalnya polyethylene PE, polypropylen PP, yang ini akan kami gunakan dan kami sudah gunakan di beberapa penelitian kami di PVC. Suatu hal yang sangat penting tadi adalah bagaimana mencoba menggabungkan dua bahan yang berbeda, sintetis alami dan sintetis polimer alami dan polimer sintetis ya, yang memiliki karakter berbeda, di mana polimer alami itu yang sifatnya hidrofilik yang suka atau bisa menyerap air, sementara yang polimer sintetis produk plastik itu biasanya hidrofobik ya, tidak menyerap air, maka diperlukan bahan-bahan aditif, misalnya coating agent dan yang sifatnya akan membantu proses pengikatan antara matris dan filler tadi. Di sini disebutkan bahwa kompatibilitas dan kemudahan pemrosesan produk PVC itu menjadi masalah yang sangat serius ya. Untuk itu diperlukan bahan aditif yang disebut dengan coating agent, karena dengan coating agent ini terbukti bisa meningkatkan kekuatan mekaniknya. Misalnya di sini disebutkan bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat kekuatan mekanik papan PVC jika tidak menggunakan dibandingkan dengan tidak menggunakan coating agent. Mohon maaf Pak Rinda, menyela waktunya sebentar, waktu Bapak kurang lebih 5 menit lagi Pak. Baik Bu, baik, saya lanjut saja ke sini. Satu hal yang mungkin yang perlu dijelaskan lebih jauh bahwa tidak perlu khawatir dengan produk PVC ini. Pada dasarnya PVC ini adalah produk yang bisa didaur ulang karena berangkat dari komponen campuran plastik dan kayu tadi yang kemudian diolah menjadi PVC, kemudian bisa didaur ulang, dilebur lagi menjadi campuran atau komponen tadi. Nah, saya dengan waktu tersisa ini ingin menyampaikan beberapa hasil riset terkait dengan PVC yang dilakukan di berbagai industri dan penelitian yang kebetulan kami angkat dari temanya adalah terkait dengan bagaimana memanfaatkan limbah plastik di sekitar kita, dan ini melibatkan mahasiswa yang melakukan penelitian akhir di bawah bimbingan dosen-dosen yang fokusnya di bidang BPD atau biokompositif pada umumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan di 3-4 tahun terakhir seperti ini, yang pada dasarnya adalah mencoba menggunakan produk dari bahan limbah plastik dikombinasikan dengan bahan-bahan dari serbuk gergaji kayu atau juga bahan kayu, misalnya ada juga misalnya dari batang singkong, dari seram padi dan seterusnya. Timnya kurang lebih seperti ini ya, tim kami di IPH. Dengan menggunakan fasilitas yang ada, kami tentunya memiliki beberapa keterbatasan ya, alat yang masih relatif teknologi yang masih lama. Kami mencoba menggunakan metode yang sesuai. Kalau menggunakan metode ekstruksi atau metode injeksi mungkin belum bisa dilakukan di metode kami. Kami menggunakan tipe atau metode pencampuran yang manual dan juga tipe metode pencetakan seperti ini, yaitu cetakan kompres atau bisa disebut dengan compressive bonding yang sifatnya mudah dilakukan, tapi tentunya juga memiliki kelemahan dibandingkan metode yang lebih advance di bawah ini ya, misalnya ekstrusi maupun injeksi. Di penelitian ini kami coba menggunakan bahan limbah plastik dari gelas air mineral yang merupakan tipe plastik PP atau polipropylen. Ini kami juga tentang kecil, kami kombinasikan dengan serbuk gergaji kayu mati merah dan juga kayu semon. Menggunakan atau dari gelas mineral ini pertimbangannya adalah memang karena limbah plastik dari produk ini makanya memang di lapangan itu begitu banyak, karena ini adalah produk minuman yang banyak digunakan dan sekali pakai tentunya ya tidak bisa digunakan kembali, berbeda dengan botol-botol kemasan lainnya. Itu yang kami gunakan
di mana titik lelehnya sekitar 170, kami menggunakan mesin press dengan suhu 180 derajat, tekanan 30 bar dan waktu 20 menit. Harapannya adalah bisa mampu melelehkan plastik PP tersebut. Kami lanjutkan juga dengan beberapa pengujian yang bisa dianggap mewakili sifat fisik dan mekaniknya, yaitu menguji kerapatan kadar air, kemudian pada uji lentur dan uji IPS. Ya, kondisi seperti ini tahapannya, dan kami menggunakan acuan standar GIS dan SNI ya, untuk membandingkan hasil antara nilai-nilai sifat fisik dan mekaniknya apakah memenuhi standar atau tidak. Dan secara ringkas saja seperti ini, kami bisa perlihatkan bahwa kerapatan maupun kadar airnya masuk dalam kategori yang bisa memenuhi standar. Artinya untuk papan PVC polipropilен dan bahan merah untuk kerapatan dan kadar air yang cukup baik, ya, artinya memenuhi standar, dan juga berdasarkan kerapatan target yang kami tentukan juga bisa tercapai melalui kerapatan target sekitar 0,85, cukup baik untuk kami, dan berdasarkan standar juga terpenuhi ya. Untuk nilai mekanikanya ini yang ternyata karena kami tidak menggunakan coating agent dan sekali murni hanya campuran plastik PP dengan serbuk gergaji matahari merah tadi, ternyata sifat mekanikanya tidak bisa memenuhi standar GIS maupun SNI, di mana nilai ditetapkan adalah di atas 20 mg/cm, sementara rata-rata produk PVC kami hanya sekitar 1077,8. Demikian juga dengan tapi kalau untuk uji di patahnya ternyata bisa melampaui atau memenuhi standar di semua SNI. Namun untuk IPS-nya ternyata juga tidak bisa memenuhi, meskipun ada satu sampel yang bisa memenuhi standar tersebut. Ini menunjukkan bahwa produk yang kami buat juga memiliki sebaran nilai yang kurang rata dalam satu apa saja, sampelnya bisa memiliki variasi nilai yang cukup tinggi. Untuk produk PVC polipropilene PP dan serbuk kayu sengon juga menunjukkan hasil yang cukup baik untuk nilai kerapatan dalam kadar airnya masih memenuhi standar, namun untuk sifat fisik mekanikanya masih belum bisa memenuhi standar, terkecuali untuk di patah MOR-nya bisa memenuhi standar dan IPS juga masih belum memenuhi standar. Baik, dengan keterbatasan waktu kami coba menutup presentasi sederhana ini dengan mencoba mengingatkan kembali ya, terutama pada diri saya pribadi, bahwa kita perlu tetap terus menyadarkan diri kita terhadap pengolahan limbah plastik ini. Bagaimana kita secara bijak mengelola limbah plastik, bisa dengan upaya merecycle kalau memang teknologi yang bisa dilakukan, atau bisa juga dengan cara menggunakan kembali atau reuse, atau justru yang paling mudah dan paling bijak menurut kami yaitu bagaimana kita sebisa mungkin meminimalkan atau bahkan mungkin menghindari produk-produk kemasan dari plastik. Itu merupakan langkah yang paling mudah dilakukan oleh setiap pribadi kita. Saya rasa itu saja, dan satu lagi mungkin ternyata dari hasil penelitian kami tadi bahwa bahan aditif khususnya coating agent itu sangat penting ya. Ternyata dengan tidak menggunakan coating agent tadi banyak sekali kelemahannya adalah dari sisi mekanik yang terbukti sudah bahwa memang tidak menggunakan aditif, ikatan antara plastik PP dengan serbuk gergaji tadi ternyata tidak baik ya, sehingga hasilnya atau sifat mekanikanya kurang baik. Demikian dari kami, mohon maaf karena terlalu panjang lebar tadi sehingga melampaui waktu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.